Mau bebenah tapi malas? 5 cara ibu mengatasi rasa malas saat melihat rumah sangat berantakan. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Melihat tumpukan baju setinggi menara Pisa dan mainan anak yang berserakan bagai pecahan meteor di ruang tamu, seringkali membuat kita merasa ingin berpura-pura pingsan saja. Belakangan ini, media sosial dipenuhi oleh video estetik rumah rapi tanpa celah yang justru membuat kita para ibu merasa tertekan dan merasa bersalah. Fenomena pamer rumah rapi berdurasi beberapa detik itu sungguh tidak realistis dengan kehidupan nyata kita yang penuh dengan drama tumpahan susu dan remah biskuit. Padahal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mengumpulkan niat untuk menyentuh sapu saja rasanya lebih berat daripada mengangkat beban ratusan kilogram di pusat kebugaran. Membicarakan masalah malas bebenah ini sebenarnya sangat krusial bagi kesehatan mental kita semua sebagai tiang utama keluarga. Sebuah artikel psikologi keluarga populer yang baru-baru ini terbit menyebutkan bahwa kondisi rumah yang berantakan secara ilmiah dapat meningkatkan hormon stres pada wanita secara signifikan. Oleh karena itu, kita butuh strategi cerdas agar bisa menaklukkan rasa malas tersebut tanpa perlu menguras emosi yang bisa berujung pada omelan berantai ke seluruh penjuru rumah. Mari kita bahas 5 cara ampuh untuk menyiasati kemalasan akut saat melihat rumah yang kondisinya mirip kapal pecah ini. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan teknik mencicil hal-hal kecil terlebih dahulu tanpa melihat gambaran besarnya. Ketika melihat cucian meluber dari keranjang, jangan langsung berpikir untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu 1 jam. Ambil saja 5 potong pakaian lalu lipat sambil duduk santai mendengarkan gosip terbaru. Contoh nyatanya, cobalah fokus hanya memunguti kaos kaki yang tercecer di lantai tanpa perlu tergoda untuk merapikan seluruh isi lemari saat itu juga. Kadangkala kita suka mendadak menjadi detektif yang menganalisis mengapa kaos kaki kiri bisa berada di bawah sofa, sedangkan kaos kaki kanan ada di dalam kulkas. Anak-anak kita memang memiliki bakat alami yang luar biasa dalam menyebarkan barang-barang ke tempat yang paling tidak masuk akal di dunia. Menghadapi kreativitas tanpa batas mereka dengan amarah hanya akan membuat kerutan di wajah kita bertambah sebelum waktunya tiba. Langkah kedua yang terbukti sangat sakti adalah menggunakan aturan waktu singkat selama 5 menit saja. Pasang alarm di telepon genggam kita, lalu mulailah merapikan apa saja yang ada di depan mata secepat kilat sebelum alarm berbunyi. Sebagai contoh nyata, kita bisa memanfaatkan waktu saat menunggu air rebusan mie instan, mendidih untuk mencuci beberapa piring kotor di wastafel. Begitu alarm berbunyi atau air sudah mendidih, kita berhak penuh untuk berhenti dan kembali bersantai tanpa rasa bersalah. Masalahnya waktu 5 menit untuk bebenah itu rasanya berjalan lambat sekali, seperti menunggu suami selesai merokok di teras rumah. Berbeda cerita kalau kita sedang membuka aplikasi belanja online, karena waktu 5 menit bisa mendadak berubah menjadi 2 jam tanpa kita sadari. Namun setidaknya trik alarm ini sukses menipu otak kita yang malas agar mau bergerak memulai langkah awal yang biasanya paling berat. Langkah ketiga yang tidak kalah seru adalah menciptakan sistem hadiah bagi diri kita sendiri setelah berhasil menyelesaikan satu tugas. Kita berhak mendapatkan segelas kopi susu kekinian yang manis atau waktu tenang untuk menonton drama Korea favorit tanpa gangguan setelah meja makan bersih. Contoh konkretnya, janjikan pada diri sendiri bahwa 1 baris ubin yang bersih di dapur adalah tiket emas untuk menikmati camilan coklat yang sudah kita sembunyikan rapat-rapat di lemari paling atas. Urusan menyembunyikan camilan dari anak-anak ini adalah keahlian tingkat tinggi yang wajib dimiliki oleh setiap ibu di muka bumi. Kita bahkan bisa menyembunyikan coklat di dalam bungkus sayuran beku
karena anak-anak pasti tidak akan pernah mau membuka bungkusan hijau tersebut. Sedikit asupan gula dan kafein setelah lelah bebenah bisa menjadi bahan bakar instan agar suasana hati kita tetap ceria sepanjang hari. Langkah keempat yang sangat menyelamatkan kewarasan adalah fokus pada satu ruangan saja dan abaikan ruangan lainnya untuk sementara waktu. Jika ruang tamu adalah tempat pertama yang dilihat oleh orang saat membuka pintu, maka rapikan saja area sofa dan lantai sekitarnya. Contoh nyatanya, kumpulkan semua mainan yang berserakan di ruang tamu, lalu masukkan semuanya ke dalam satu wadah besar atau kotak kontainer. Lalu tutup rapat-rapat agar tidak terlihat mata. Kotak kontainer besar itu seringkali menjadi penyelamat darurat. Ketika tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari tetangga yang ingin mengantarkan iuran arisan bulanan. Kita tinggal menendang kotak tersebut ke bawah meja atau memasukkannya ke dalam kamar tidur, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Tamu akan melihat ruang tamu kita tampak rapi dan bersahaja tanpa mengetahui ada badai mainan yang tersembunyi di balik pintu kamar sebelah. Langkah kelima sekaligus yang terakhir adalah dengan melibatkan seluruh anggota keluarga kecil kita untuk ikut serta dalam misi penyelamatan rumah ini. Ubah kegiatan membersihkan rumah menjadi sebuah kompetisi kecil yang menarik bagi anak-anak agar mereka bersemangat membantu. Contoh logisnya, kita bisa membuat perlombaan siapa yang paling cepat memasukkan 10 mainan ke dalam keranjang akan menjadi pemenang dan berhak memilih menu makan malam. Meskipun terkadang kenyataannya anak-anak hanya bersemangat selama 2 menit pertama, lalu menit berikutnya, mereka malah bermain dengan kantong sampah yang kita sediakan. Suami juga kadang ikut membantu dengan menyapu lantai, tetapi debunya hanya digeser ke bawah karpet merah di ruang tengah. Tidak apa-apa karena setidaknya beban kerja kita berkurang sedikit dan kita tidak menanggung penderitaan ini sendirian di dalam rumah. Segala drama rumah berantakan dan rasa malas yang melanda ini adalah bukti nyata bahwa rumah kita penuh dengan kehidupan dan tawa anak-anak yang sehat. Menyadari bahwa rumah tidak harus selalu tampak seperti galeri pameran setiap saat akan membuat beban di pundak kita terasa jauh lebih ringan. Kita harus mulai berdamai dengan kenyataan bahwa ada kalanya beristirahat dan menjaga kewarasan jauh lebih penting daripada memaksakan diri mengepel lantai sampai mengkilap. Semoga 5 cara sederhana ini bisa membantu kita semua untuk bangkit berdiri dan menaklukkan rasa malas dengan senyuman lebar di wajah. Mari kita tatap tumpukan cucian itu dengan penuh rasa percaya diri, karena kita adalah manajer rumah tangga yang hebat dan tidak terkalahkan. Ingatlah selalu bahwa rumah yang sedikit berantakan adalah tanda bahwa ada kebahagiaan yang sedang tumbuh subur di dalamnya. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda.